Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan coba review ini custom box T24 dengan konsep mirip T24N dengan komponen kita pakai eminent ya. Jadi ini boxnya finishing bagus, jadi speaker masuknya lewat samping ya. Ini speaker komponen kita pakai 12 inch eminent ya. Kemudian untuk horn lebih sama ya. Kemudian pakai rudal sama ya, sama-sama pakai rudal. Ini box T24 model. Untuk tweeter ini pakai neodymium DAAD ya. Pengkabelannya kita uji ya. Ini high frekuensi dari sini, kemudian middle-nya dari sini. Kemudian kita menggunakan crossover pasif ini ya. Ini original standarnya dari Galap untuk versi T24N ya. Kita nggak menjelekkan sebuah produk ataupun bagaimana, kita hanya mereview. Saya kalau seandainya membangun dengan konsep standar, apa hasilnya dengan speaker saya, misal kan begitu. Jadi konsepnya seperti itu. Saya menggunakan power ini punyanya Wisdom LA ya, Power Wisdom LA 2000 ya. Untuk kalibrasi menggunakan soundcardnya Behringer sama, kemudian mikrofon Behringer juga. Oke, jarak ukur sekitar 1 meter ya, dinding sebelah kanan kiri kaca, cukup minim dengan pantulan ya karena kaca. Kita akan coba review. Saya menggunakan standar ya, jadi konsepnya hari ini adalah kita menggunakan crossover standar, kemudian bagaimana nanti mendapatkan hasil yang lebih baik dengan crossover yang sudah kita beli atau sudah terlanjur kita beli, kemudian kita maksimalkan begitu ya. Jadi sebenarnya apakah bisa kita membeli sebuah crossover langsung dipasang ataukah butuh penyesuaian? Nah, disitulah kata kuncinya, memaksimalkan barang yang ada gitu. Jadi coba ya, ini kabel untuk middle, ini untuk high. Kita coba nyalakan. Nah ya. Oke, kita buka dulu. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan hasil ya. Oke, coba saya main delay dulu. Ya. Ini hasilnya kita capture dulu. T24 standar. Jadi di sini kita mendapatkan hasil sebagai berikut ya. Ini menggunakan crossover pasif tadi model T24, kemudian speaker komponen eminent tapi sudah recoil ya. Jadi sudah di recoil, kita mendapatkan hasil seperti ini. Kalau menurut analisa saya, speaker saya ini kurang bagus di area high-nya ya, atau di area super high-nya di sini kurang. Kemudian mid high-nya di sini ini terlalu tinggi ya, jadi terlalu tinggi. Nanti akhirnya di sini mudah feedback ataupun terkesan kasar. Nah, ini di speaker saya. Nah, artinya saya butuh memodifikasi di area ini supaya sedikit turun, kemudian di area super high ini kalau bisa lebih naik lagi ya. Itu yang harus saya lakukan. Jadi saya sudah menyiapkan atau memodifikasi crossover pasif. Kemudian nanti kita akan coba pasang ya. Bentar. Kita udah modifikasi model-model crossover ini ya, ada banyak model. Nanti saya akan coba dengan modifikasi itu hasilnya seperti apa. Kita akan coba ya. Kita ganti dulu. Oke, di sini udah kita ganti ya. Ini crossover yang standar, kemudian ini yang udah kita sedikit
modifikasi, kita akan coba bandingkan dengan sistem perkabelan sama. Kita akan coba bandingkan hasil pengujian ya. Jadi apakah perlu kita melakukan modifikasi pada crossover yang kita beli supaya sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kan konsepnya begitu. Jadi kita coba ukur ya. Sudah terlihat ya pergerakannya. Kita main delay dulu. Oke, ya kita sudah dapatkan hasilnya. Jadi di sini ini untuk yang warna ungu ya. Warna ungu ini adalah hasil pengukuran menggunakan crossover yang original ya. Yang original masih bawaan dari model T24 ya, dimana komponennya juga yang premium ya. Ini ya, menggunakan komponen yang premium, bagus sekali, PCB-nya sangat bagus. Hanya saja kalau secara saya pribadi, pembelian crossover itu tetap harus dilakukan retuning, disesuaikan dengan komponen yang kita miliki. Karena mungkin dari vendor atau produsen membuatnya ini speakernya tidak sama dengan yang kita miliki. Jadi seberapa penting kita melakukan retuning pada sebuah crossover itu kurang lebih adalah untuk memaksimalkan hasil dari yang ingin kita capai. Ya, jadi kita lihat ya, di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Yang ungu adalah yang standar ya, standar, kemudian yang satunya adalah yang sudah termodifikasi ya. Seperti ini contohnya. Ini juga termodifikasi. Oke, kita akan analisa ya. Jadi seperti apa perbedaannya, di mana perubahannya? Ya, yang pertama kita mendapatkan hasil yang berbeda di area 2,2 kHz ya. Di area 2,1 2 kHz pada model standar ya. Model standar ini minus 7 dB. Ya, pada pengukuran ini minus 7 dB, sedangkan pada model modifikasi dia minus 2 dB, artinya plus minus 2 dB ya, plus minus 2 dB. Oke, kemudian di area 3,9 masih utuh, nggak ada perubahan. Tapi di area 7 kHz ada penambahan sedikit. Kemudian yang paling terlihat di area sini ya, super high-nya ya. Jadi yang modifikasi dia lebih nonjol di area 10 kHz, 11 sampai 16 kHz, dia lebih keluar ya suaranya dengan sedikit dimodifikasi. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwa komponen yang kita gunakan itu menentukan hasil akhir. Kemudian crossover yang kita gunakan juga butuh dilakukan penyesuaian dengan komponen yang kita miliki. Jadi, apakah saya bisa membeli sebuah crossover di toko kemudian saya pasang langsung di speaker saya? Jawabannya bisa. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kawan-kawan butuh melakukan penyesuaian terhadap komponen. Misal komponen saya, horn saya bagaimana, kemudian komponen middle saya bagaimana, sehingga nanti potongannya di area mana. Nah, itu crossover point itu sangat mempengaruhi ya. Jadi crossover point itu sangat mempengaruhi hasil. Ya, mungkin sampai di sini dulu review yang saya lakukan. Sekali lagi di sini tidak ada proses untuk menjatuhkan sebuah produk, tapi kita mengedukasi supaya rekan-rekan lebih paham bagaimana memperlakukan sebuah speaker dengan baik ya. Ya, baik. Jadi terima kasih, selamat pagi, salam DL Bro. Oke.